Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang naive Bayes. Jadi untuk naive Bayes ini sebenarnya sama ya dengan materi-materi sebelumnya karena masih menggunakan atau dasarnya yaitu teorema Bayes. Jadi rumusnya sama, step-stepnya juga sama. Cuma nanti dari materi ini akan ada beberapa pengetahuan baru yang mungkin kemarin belum disampaikan sehingga akan menambah wawasan teman-teman sekalian. Nah, untuk sesi kali ini saya akan membagi menjadi dua video. Video pertama ini terkait dengan materi atau teori naive Bayes. Nanti video kedua adalah tentang prakteknya ya menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, jadi di dalam mesin learning ini mesin yang dapat berpikir ya layaknya manusia. Ini mesin learning juga termasuk sub dari artificial intelligence atau sistem cerdas. Nah, di dalam mesin learning ini terdapat dua aspek penting. Yang pertama adalah klasifikasi dan yang kedua adalah prediksi. Jadi biasanya atau secara umum mesin learning itu dibuat atau di-develop tujuannya adalah untuk dua ini ya. Kalau nggak klasifikasi ya prediksi. Nah, naive Bayes ini merupakan algoritma yang sederhana namun sangat baik digunakan untuk pemodelan klasifikasi. Bedanya apa antara prediksi sama klasifikasi? Jadi kalau prediksi itu memperkirakan ya, jadi digunakan untuk memperkirakan nilai di masa datang. Contohnya adalah misalkan teman-teman mau memprediksi stok barang ya 1 tahun ke depan, itu prediksi. Nah, fungsi ini bisa menggunakan metode misalkan neural network ya, atau kemudian decision tree atau KNN dan lain sebagainya. Kemudian kalau klasifikasi ini memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Contohnya kemarin ya, jadi ada data-data yang dia sudah diberi label. Jadi data misalkan kemarin ada orang kena gejala bintil, dia labelnya kalau kena gejala bintil labelnya adalah misalkan penyakit alergi dengan probabilitas sekian. Gejala merah dia terkena penyakit jerawat, probabilitasnya sekian dan seterusnya. Jadi jerawat, alergi itu merupakan label. Nah, itu kemudian diolah ya menggunakan Bayesian reasoning kemarin ya, yang dasarnya juga teorema Bayes, diolah sehingga ketika ada pasien baru dengan gejala-gejala yang mungkin dari data-data sebelumnya belum ada tapi masih menyangkut ya, maksudnya dari formula-formulanya atau gejala-gejalanya itu belum ada. Nah, berdasarkan dari data sebelumnya ada data baru atau pasien baru yang belum ada labelnya, jadi belum tahu itu penyakitnya apa. Kemudian diolah menggunakan Bayesian reasoning, ketemulah label sesuai dengan hasil olahan tadi. Misalkan ternyata pasien baru ini terkena gejala bintil misalkan gitu. Atau sama ketika untuk dilakukan prediksi cuaca ya. Jangan karena kata-katanya prediksi di sini masuk ke prediksi tidak, tetapi karena di sini dia mau mengklasifikasikan apakah dengan adanya gejala-gejala misalkan ada fakta-fakta bahwa pada saat itu hujan, kemudian suhunya tinggi, curah hujannya rendah, kemudian dia masuk klasifikasi mana gitu berdasarkan dari data sebelumnya yang sudah ada labelnya. Misalkan kemarin ada fakta bahwa hujan, curah hujannya rendah, temperaturnya dingin, dan langitnya mendung, maka dia termasuk klasifikasi hujan ya, besok hujan atau besok cerah. Jadi itu diklasifikasikan, memperkirakan label dari suatu data yang belum diketahui labelnya gitu. Itu beda klasifikasi dan prediksi. Nah, naive Bayes ini masuk ke dalam klasifikasi. Nah, misalkan ini contoh yang lainnya, misalkan Anda merupakan seorang manajer produk, ingin mengklasifikasikan ulasan pelanggan dalam kelas positif atau negatif. Jadi
kalau kita lihat di misalkan aplikasi Gojek ya, aplikasi Gojek kalau dilihat di Play Store-nya itu akan ada ulasan. Nah, ulasan di situ banyak banget, ada yang memberikan pujian ya, maksudnya puas ya dengan aplikasi Gojek, ada juga yang sampai marah-marah gitu kan. Nah, kita pengen dari itu kan jumlahnya banyak sekali tuh. Kita mau mengklasifikasikan setiap yang ada di situ ya, yang ada di dalam review tersebut ulasannya termasuk positif atau termasuk negatif ya, karena kadang-kadang kalau kita sebagai manusia mungkin bisa mengetahui oh ini masuk positif, ini masuk negatif. Tapi kan dengan data yang cukup banyak, tentu saja itu akan memakan banyak waktu dan tenaga. Nah, dengan adanya mesin learning ini, kita bisa ya secara cepat mengambil sebuah insight apakah ulasan yang ada di situ termasuk ulasan yang positif atau ulasan yang negatif. Yang negatif nanti yang seperti apa gitu, yang positif yang seperti apa. Sehingga nanti yang negatif-negatif ini bisa kita gunakan, kita ulas selanjutnya untuk menjadi masukan perusahaan gitu kan. Oh ternyata banyak ulasan negatif tentang aplikasi yang sering error dan seterusnya. Atau sebagai manajer pinjaman, ya Anda ingin mengidentifikasi pemohon pinjaman mana yang aman atau berisiko. Jadi dari data-data peminjam sebelumnya kan sudah ada labelnya, oh peminjam dengan ciri-ciri atau atribut seperti ini merupakan peminjam yang aman. Oh dengan ciri-ciri seperti ini dia peminjam yang berisiko. Dan itu misalkan datanya sudah banyak kita olah dan kemudian digunakan untuk mengklasifikasi pelanggan baru atau pemohon pinjaman baru, dia termasuk yang beraman atau berisiko. Kalau berisiko berarti kan nanti tinggal mengambil keputusan mau dikasih pinjaman atau tidak, atau mau dikasih treatment lagi. Kemudian sebagai analis layanan kesehatan, misalnya kita akan memprediksi pasien mana yang dapat menderita penyakit diabetes. Ini katakannya prediksi, tapi bukan berarti di sini memprediksi ya. Tadi prediksi kan dia memperkirakan nilai ya yang ada di masa datang. Kalau di sini label ini diabetes, ini label. Nah, kita cari di data-data sebelumnya orang-orang yang terkena diabetes itu ciri-cirinya seperti apa. Berdasarkan itu diolah sehingga ketika ada pasien baru kita bisa klasifikasikan dia masuk ke diabetes atau bukan. Nah, naive Bayes ini salah satu algoritma ya, paling sederhana, memang sederhana tetapi paling kuat untuk klasifikasi berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi ya independensi di antara para prediktor. Jadi model naive Bayes ini mudah dibangun dan sangat berguna untuk set data yang sangat besar. Nah, setiap kali kita akan melakukan klasifikasi, langkah pertama adalah kita memahami masalah dan mengidentifikasi fitur. Fitur ini adalah atribut ya, dan label yang potensial. Fitur ini ya, ini karakteristik atau atribut, ciri-ciri ya yang mempengaruhi hasil dari labelnya. Tadi misalkan diabetes, ciri-ciri orang kena diabetes itu kayak apa? Jadi misalnya dalam hal penyaluran pinjaman, manajer bank mengidentifikasi pekerjaan, pendapatan ya. Dalam hal pinjaman tadi yang diidentifikasi adalah pekerjaan, pendapatan, usia, lokasi, riwayat pinjaman sebelumnya, riwayat transaksi, dan skor kredit nasabah. Ini atribut-atribut atau fitur-fiturnya. Nah, karakteristik ini dikenal sebagai fitur yang membantu model mengklasifikasikan ya pelanggan yang baru tadi. Nah, klasifikasi mempunyai dua fase, jadi fase pembelajaran, training, dan fase evaluasi. Nah, pada fase pembelajaran, classifier melatih modelnya, jadi dilatih pada dataset yang diberikan, dan pada fase evaluasi ia menguji kinerja classifier. Jadi pada fase pembelajaran ini ada data-data tadi. Jadi pasien dengan ciri-ciri tertentu dia diabetes. Pasien dengan ciri-ciri ini dia tidak diabetes. Nah, itu jumlahnya banyak. Kemudian dimasukkan ke mesin ini ya. Kemudian dia akan belajar ya dari data-data tersebut. Ya, kemudian ketika
misalkan ada data baru, ya ini kemudian disebut sebagai fase evaluasi. Nah, biasanya untuk melakukan evaluasi ini, dia juga menggunakan data yang sudah ada. Data yang sudah ada itu dibagi dua. Jadi ada training set, ada test set. Macam-macam, ada yang dibagi 70, 30, 80, 20%. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Misalkan trainingnya 80, test setnya 20. Jadi test setnya memang secara umum lebih kecil ya. Jadi ini untuk ngetes. Nanti ngetes, ini kan di training dulu. Ya. Kita development modelnya. Kemudian nanti model ini kita tes menggunakan data tes ini. Apakah kemudian model ini bisa sama hasilnya ya? Apakah bisa memprediksi hasil dari tes set ini? Jadi kalau tes set ini sebenarnya kan sudah ada labelnya. Nah, ketika kita bangun model, kemudian kita tes pakai ini, benar nggak jawabannya? Jadi labelnya sama dengan label yang sudah ada tadi atau belum? Nah, kalau belum, maka errornya berapa? Nah, tingkatan error itu nanti digunakan sebagai evaluasi seberapa besar performa dari model yang kita pakai. Biasanya pengukuran performansi ini kita pakai akurasi, precision, sama recall. Nah, klasifikasi naive Bayes ini mengasumsikan bahwa efek fiturnya, jadi sebuah fitur tertentu atau atribut tertentu dalam satu kelas tidak tergantung pada fitur lainnya. Misalnya tadi untuk pemohon pinjaman yang diinginkan atau ini tidak tergantung pada pendapatannya. Jadi pinjaman sebelumnya dan riwayat transaksi. Jadi antara atribut ini, ya pendapatan, pinjaman sebelumnya, riwayat transaksi, usia ini tidak saling bergantung. Jadi semuanya independen. Ini tidak mengaruhi pinjaman sebelumnya, riwayat transaksi juga tidak mengaruhi usia. Jadi independen. Itu asumsi dari naive Bayes. Jadi sekalipun fitur-fitur ini saling bergantung, fitur-fitur ini masih dianggap independen. Gitu. Jadi asumsinya memang dibuat independen. Nah, asumsi ini menyederhanakan perhitungan. Gitu. Dan karena itu dianggap sebagai naif ya istilahnya. Jadi walaupun pinjaman sebelumnya ini bergantung pada pendapatannya, walaupun seperti itu, tapi di naive Bayes ini itu dianggap independen, sehingga tadi disebut sebagai naif. Nah, tipe-tipe dari naive Bayes ada 3 ya. Jadi Gaussian ini menganggap fitur-fiturnya itu berdistribusi normal. Kemudian kalau multinomial sama Bernoulli ini biasanya digunakan untuk klasifikasi teks. Jadi misalkan seberapa sering teks itu muncul ya, kalau multinomial, jadi seberapa sering teks muncul dalam suatu berita misalkan atau dalam suatu kalimat, menghitung ya. Kemudian kalau Bernoulli ini menggunakan hasilnya hanya yes dan no saja. Jadi apakah teks itu ada di dalam suatu kalimat? Ya. Apakah teks itu ada di suatu kalimat? Tidak. Jadi hanya ya dan tidak aja. Jadi boolean ya hasilnya. Gitu. Itu untuk tipe-tipe dari naive Bayes. Nah, naive Bayes ini sama ya seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa dia menggunakan dasarnya yaitu teorema Bayes. Jadi sudah mungkin sama ya. Jadi teorema Bayes ini merupakan menggambarkan ya probabilitas suatu peristiwa berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang kondisi yang mungkin terkait dengan peristiwa tersebut. Jadi peristiwa itu terjadi karena peristiwa sebelumnya atau peristiwa yang lain telah terjadi. Jadi ada hubungannya, atau disebut juga sebagai probabilitas bersyarat. Nah, ini berfungsi sebagai cara untuk mengetahui ini ya probabilitas itu bersyarat. Nah, ini untuk rumusnya ini sama persis ya. Probabilitas hipotesis karena ada evidence itu berapa. Jadi ketika ada evidence, berapa hipotesisnya, probabilitasnya itu berapa. Maka rumusnya ini P evidence jika ada hipotesis dikali dengan probabilitas hipotesisnya sebelum ada evidence dibagi dengan probabilitas dari evidence tanpa ada hipotesis. Nah, PH ini, probabilitas hipotesis ini juga disebut sebagai prior probabilities atau probabilities sebelum ada evidence kejadian. Sementara PHE
probabilitas hipotesis jika evidence ini disebut sebagai posterior, setelah ya. Jadi setelah ada evidence, maka berapa probabilitas hipotesisnya? Itu kan. Nah, faktor yang menghubungkan keduanya yaitu PHE dibagi dengan PE. Ini disebut dengan likelihood ratio. Nah, ini contoh dari teorema Bayes ya. Ini akan mengklasifikasikan ya. Jadi misalkan di sini ada data-data outlook-nya ya, kemudian humidity-nya dan wind. Kemudian ini labelnya atau kelasnya yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai klasifikasi ya. Jadi di sini ada data pertama ketika outlook-nya sunny, humidity-nya high, wind-nya weak, maka masuk klasifikasi no, jadi tidak bermain. Kemudian D2 outlook-nya sunny, humidity-nya high, kemudian wind-nya strong, ini klasifikasinya masuk ke tidak bermain, no ya. Jadi ini nanti akan mengklasifikasikan dalam dua hal, apakah tidak bermain atau bermain. Dan seterusnya, ini ada 14 data. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai dataset tadi atau data. Nah, nanti kita akan bagi data ini menjadi dua. Ya, misalkan tadi 70-80, berarti 70%-nya nanti sebagai training set, kemudian 30-nya sebagai test set. Nah, test set itu nanti kita hilangkan ini labelnya. Jadi kita pakai cuma sampai Y-nya, untuk bagian play-nya, labelnya kita hilangkan. Kemudian kita lakukan ngetes ya dari model yang sudah dibuat dari training set ini. Nah, dites apakah kemudian misalkan diuji yang D10 rain normal weak, apakah benar hasilnya yes apa enggak. Kalau hasilnya ternyata kebalikannya, misalkan no, oh berarti salah, klasifikasinya modelnya masih belum baik gitu ya. Nah, nanti jumlah kesalahannya berapa dihitung, nah itu akan menghasilkan performa. Ini datanya, datasetnya. Nah, ini kita perhitungan manualnya dulu ya. Jadi kalau yang sebelumnya, materi sebelumnya kan sudah langsung ketemu probabilitasnya. Kalau ini benar-benar dari awal ya, dari datanya. Jadi dari data ini kita membuat frekuensi menggunakan setiap atribut datasetnya. Jadi kita atributnya tadi ada outlook, ada humidity, ada wind. Jadi outlook ada sunny, kemudian ada overcast dan rainy. Kemudian dari sini kita akan menghitung ya terhadap labelnya, jumlah kejadiannya ada berapa. Misalkan di sini untuk sunny yang yes itu ada berapa? Sunny yang yes. Ini no, no. Sunny yes, ini 1 ya, sunny yes. Kemudian sunny yes lagi 2. Oke, cuma 2. Maka tulis di sini 2. Kemudian yang no ada berapa? Misalkan dihitung aja, sunny-nya 1, 2, 3, 4, 5. Sunny-nya ada 5, yes-nya 2, berarti no-nya ada 3. Overcast-nya yang yes 1, 2, 3, 4, ada 4. Overcast-nya ada 1, 2, 3, 4. Oke, berarti semuanya yes. No-nya adalah 0. Dan seterusnya ya. Jadi kita hitung kejadian setiap atributnya terhadap labelnya. Gitu. Nah, setelah itu baru kita hitung probabilitasnya. Jadi misalkan ini ya. Untuk sunny yang yes. Itu kenapa 2/9? Karena kita lihat di sini untuk yes-nya itu jumlahnya adalah 9. Jadi total yes-nya kalau kita hitung di sini itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk no-nya ini kan ada 14, berarti sisanya adalah no. No-nya ada 5. Sehingga untuk sunny-nya tadi kan jumlahnya 2. Kejadiannya 2. Kemudian jumlah yes-nya kan ada 9. Jadi probabilitasnya adalah 2/9. Nah, ini disebut sebagai ini PEH atau tadi ya PEH ya. Jadi kalau di sini probabilitas sunny jika yes. Kemudian yang bawahnya ini kan kalau kita total ya 2 plus 4 plus 3, 2 tambah 4
6 plus 3 kan 9. Kemudian 9 dibagi 14 itu dari seluruh jumlah datanya. Jadi seluruh jumlah datanya tadi ada 14. Sehingga di sini untuk probabilitasnya adalah 9 per 14. Begitu juga untuk yang 0 berarti 5 per 14. Ini dijumlahkan ke samping. 2 plus 3, 5. 5 per 14. Nah ini kalau yang bawah ini disebut sebagai P, probabilitas hipotesisnya ya. Jadi prior probabilities, sebelum ada kejadian. Ini probabilitas evidence-nya tanpa memandang adanya hipotesis. Jadi Sunny ini 5 per 14, 14 nya sama, itu dari jumlah datanya. Nah kemudian kita lakukan juga untuk semua atribut, jadi untuk humidity dan W-nya. Nah kemudian dari supaya lebih enak dari hasil tabel yang ini kita hitung secara desimalnya ya. Ini hanya dirubah menjadi bentuk desimal. Itu. Nah kemudian kita hitung ya likelihood-nya yes given Sunny. Jadi PHE-nya ya probabilitas yes jika Sunny. Jika ada kejadian Sunny, ini cuma satu kejadian. Jadi P Sunny yes-nya, jadi rumusnya ini ya. P Sunny yes dikalikan dengan, jadi probabilitas E hanya dikali dengan probabilitas hipotesisnya, P yes-nya, dibagi dengan probabilitas Sunny-nya ya, sama dengan 0,22 kali 0,64 dibagi 0,36, hasilnya 0,36. Kemudian kita hitung juga untuk no-nya ya, no given Sunny, ini PHE belum ganti, sama dengan P no Sunny ya, sama dengan P Sunny no, jadi PHE dikali PE dibagi dengan PH nya, ini sama dengan 0,6 kali 0,36 bagi 0,36 sama dengan 0,6. Sebenarnya ini perhitungannya sama dengan materi sebelumnya sudah kita pelajari. Nah gimana kalau misalkan ada beberapa evidence-nya adalah outlook-nya rain, humidity-nya high, dan W-nya weak. Ini sama, kita kalikan dulu untuk PEH-nya ya. Jadi probabilitas rain jika yes, humidity jika yes, dan when weak jika yes. Kemudian dikali dengan probabilitas hipotesisnya ya, yes-nya. Jadi 0,33 kali 0,33 kali 0,56 kali 0,64 sama dengan 0,039. Kemudian untuk yang no juga, ini kita cari pembilangnya dulu ya kalau ini. Itu 0,069 hasilnya. Nah kemudian untuk probabilitas yes-nya, jika ada evidence-nya tadi, itu 0,039 dibagi dengan penyebutnya, ini sama ya penyebutnya, jadi penjumlahan antara ini 0,039 ditambah dengan 0,069, hasilnya 0,36 untuk yang yes, kemudian yang no adalah 0,64, sehingga ketika ada evidence ini, outlook rain, humidity high, dan W-nya weak, itu klasifikasinya adalah masuk ke yang no. Itu jadi benar-benar mirip ya, sama, cuma ini contohnya dijabarkan dari data, kemudian membuat probabilitas ya dengan menggunakan probabilitas dasar. Nah baru kemudian kita buat probabilitas persyaratnya menggunakan teorema Bayes. Nah penerapan naive Bayes yang lain, jadi bisa diterapkan di RSS fits, spam filtering, kemudian medical diagnosis sama weather prediction, ini juga sudah kita bahas di sebelumnya. Untuk RSS fit ya, ini kategorisi berita ya, disebut juga sebagai klasifikasi teks. Jadi misalkan kita sekarang ada RSS itu dia kayak nyimpen ya. Misalkan kita sering buka berita apa, dia akan nyimpen. Jadi nanti ketika ada update terbaru terkait dengan berita-berita yang sering kita buka, misalkan kita sering buka berita politik, maka nanti RSS ini akan ngasih update ke kita, notifikasi. Oh ini ada
update baru di berita politik gitu. Jadi mengklasifikasikan berita tersebut termasuk berita apa. Nah, nanti ini akan memprediksi gitu ya, mengklasifikasikan kita seringnya membaca berita-berita apa sih dan seterusnya. Kalau spam filtering ya kayak di email ya. Jadi ciri-ciri email yang termasuk ke dalam spam itu seperti apa, atributnya apa, teks-teks apa yang kemudian menyebabkan atau yang termasuk ke dalam email spam. Nah, ketika ada email dengan ciri-ciri tersebut, maka si spam filtering ini akan otomatis mengklasifikasikan, oh ini masuk spam, dia akan masuk ke bagian spam. Oh ini masuk ke email yang bukan spam, maka dia masuk ke email kita, ke inbox kita. Ini spam filtering. Itu juga menggunakan naive Bayes. Nah, yang lain tadi ya, lain adalah medical diagnosis. Ini sudah kita coba ya di pertemuan sebelumnya. Begitu juga dengan wizard prediction. Mungkin itu. Nah, kalau naive Bayes tadi kan setiap atribut tidak berpengaruh ya. Tapi kalau yang Bayesian network yang waktu itu kita kasusnya adalah memprediksi cuaca, setiap rule-nya itu kan akan berpengaruh terhadap rule sesudahnya. Nah, ini dia tidak naif ya, jadi memang dia berpengaruh antara satu atribut dengan atribut yang lain. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita akan praktekkan naive Bayes menggunakan bahasa pemrograman Python. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.